Puji Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati Tuhan sore hari ini, kita percaya Bapa itu sungguh baik. Dia yang teramat baik bagi kehidupan setiap kita. Maka hari ini kita kembali datang di rumah Tuhan. Kita mau datang bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Tidak ada yang bisa kita buat untuk balas cinta Tuhan selain kita datang memberi diri ini untuk berbakti kepada Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah raya kita yang kedua sore hari ini. Kita akan siapkan seluruh kehidupan kita, fokuskan hati dan pikiran kita di tempat ini. Kita percaya sore hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kebaikan-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu di sepanjang masa hidup kami tidak pernah berakhir. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang sama yang kami sembah sampai dengan hari ini. Dan kami bersyukur Engkau memilih kami, memanggil kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Sore hari ini, kerinduan kami datang kepada-Mu Bapa. Hanya satu tujuan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab banyak yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bersuka cita akan semua hal yang Engkau kerjakan itu Tuhan. Sore hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhir biar Roh Kudus yang pimpin jalannya ibadah ini. Sehingga setiap peribadatan kami, pujian kami, penyembahan kami, korban syukur kami Tuhan, bahkan firman-Mu sebentar, biar kami boleh memberikan hidup kami menikmati Engkau dan Engkau menikmati kami sore hari ini. Percaya dengan sungguh darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang melayakkan kami untuk kami masuk dalam ruang maha kudus-Mu, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Engkau dipermuliakan, Engkau disanjung, Engkau disenangkan. Sore hari ini semuanya hanya tentang Engkau. Kami akan siap buka dan tabiskan ibadah raya kami yang kedua sore hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah nolong, Tuhan sudah berkati.
Amin.
pribadi-Mu hidup di dalam kami. Dan sore hari ini, melalui firman-Mu, kami rindu
setiap kami yang hadir sore hari ini, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan. Buat kami dari yang kami tidak tahu menjadi tahu. Kami yang salah, tolong Tuhan luruskan kami. Kami yang kehilangan arah, Tuhan tolong tunjukkan kami jalan kebenaran-Mu. Kami yang putus asa, biar melalui firman ini kami mendapat kesegaran yang baru bagi jiwa kami. Biar kami adalah jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk mengejar keserupaan dengan Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mendengar. Percaya tidak ada benih yang jatuh dengan sia-sia, tapi tiap benih firman ini jatuh di tanah yang terbaik di hati kami. Sehingga firman ini kami mau lakukan, membawa kami makin hari makin segambar dengan Tuhan. Siap sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini dalam ibadah raya yang kedua, kita kembali rindu untuk belajar dan diajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan menyambung pemberitaan firman Tuhan yang tadi pagi. Jadi hari ini kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan yang akan berbicara tentang kesetiaan atau faithfulness. Tadi pagi saudara dalam ibadah raya yang pertama, firman Tuhan disampaikan, mengingatkan, mengajarkan dan menyampaikan kembali bahwa kita sebagai jemaat Tuhan harus benar-benar mengetahui, amin, dan mengingat kembali bahwa Allah yang kita sembah, Dia sungguh adalah Allah yang setia. Bahwa benar Allah yang saudara percayai sampai dengan hari ini itu pilihan yang tepat, bahwa saudara memilih juru selamat yang tepat, bahwa di dalam Kristus tidak ada bayang-bayang perubahan. Dia tetap Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Allah itu setia dan tidak pernah berubah. Amin. Nah saudara yang diberkati Tuhan, tadi pagi firman disampaikan bagaimana kesetiaan Allah kepada manusia. Dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya manusia bersikap setia kepada Tuhan. Amin. Nah mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya rindu kita akan baca sama-sama Wahyu pasalnya yang kedua, kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Dalam hitungan yang ketiga kita baca secara bersamaan. Wahyu pasal 2 ayat 10. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semua bilang amin. Saya bacakan bagian yang terakhir saudara, yang menjadi inti perenungan kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah saudara, ini adalah sebuah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Sedikit saya sampaikan latar belakang buat saya dan saudara. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Yohanes, di mana tujuan dari kitab Wahyu ini saudara adalah untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen yang sementara menderita, atau memberikan pengharapan iman bagi orang percaya, bahwa ketika kita tetap setia sampai Yesus datang, ada mahkota dan kerajaan akan diberikan bagi saya dan saudara. Amin. Nah maka saudara, biasanya jarang ya orang khotbahkan kitab Wahyu, atau biasanya justru kalau kayak jemaat dengar, mari kita buka Wahyu, jantungnya langsung wah, Wahyu jarang dikhotbahkan, karena kitab Wahyu memang ditulis dengan revelation. Artinya Wahyu itu adalah sebuah hal-hal yang belum terjadi atau di masa akan datang, tetapi sudah disingkapkan dan dinyatakan, dan itu dicatatkan. Maka Yesus berkata, janganlah engkau kaget
kaget mendengar kabar-kabar itu, bahwa sesungguhnya semuanya telah Tuhan catatkan. Maka dalam kitab Wahyu ini, dalam pasal-pasal awal memberikan penguatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan sampaikan secara khusus. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar kitab Wahyu pasal 2 ini dan sampai pasal yang ketiga, saudara akan menemukan ada 7 jemaat atau ada 7 sidang yang disampaikan pesan secara khusus dari Tuhan melalui Rasul Yohanes, sehingga ada pesan-pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-jemaat itu. Boleh next slide. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu ada 7 sidang yang disampaikan. Saudara baca di Alkitab saudara. Yang pertama itu ada kepada jemaat di Efesus, ada kepada jemaat yang di Smyrna yang tadi kita baca, ada jemaat di Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan yang terakhir jemaat Laodikia. Nah, jadi 7 sidang ini Tuhan beritahu melalui Rasul Yohanes, ada teguran dan pesan khusus yang Tuhan mau beritahu kepada jemaatnya. Selanjutnya, nah saudara yang diberkati Tuhan, secara khusus malam hari ini kita belajar tentang jemaat yang ada di Smyrna. Pesan yang kuat dari Tuhan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Smyrna dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara, berbicara tentang kesetiaan, saya sampaikan tadi pagi bahwa kita tidak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Semua bilang amin. Bahwa benar sungguh Dia adalah Allah yang setia, dan itu terbukti dari keturunan sampai kepada keturunan, dan dari Bapa Abraham sampai kepada Kristus, sampai kepada saya dan saudara. Itu janji Tuhan tetap Dia pegang dan Dia nyatakan. Amin. Maka pada saat ini kita sebagai jemaat Tuhan, ketika Yesus sudah begitu setia, ketika Tuhan begitu setia memegang setiap janjinya, bagian saya dan saudara, kita pun juga harus setia kepada Tuhan. Amin. Saudara, banyak jemaat atau banyak orang Kristen justru akhir-akhir ini selalu menuntut kebaikan Tuhan, menuntut kesetiaan Tuhan, menuntut berkat, menuntut mujizat, menuntut sesuatu yang besar dari Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya balik kepada diri saya dan saudara, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Apakah yang kita buat selama ini cukup untuk saudara punya alasan untuk marah kepada Tuhan ketika doamu tidak dijawab? Berapa banyak hal yang kau sudah kerjakan kepada Tuhan, untuk Tuhan, sehingga kau begitu mudahnya berpaling, tinggalkan Tuhan, lari dari Tuhan. Nah, maka sebab itu saudara, melalui firman Tuhan malam hari ini, biarlah saya dan saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, seperti Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang setia, kita pun harus menjadi gereja yang setia. Amin. Dikatakan sebuah hubungan kalau keduanya saling mengasihi. Dikatakan sebuah hubungan yang sehat kalau dua-duanya saudara setia. Jadi kita harus menempatkan diri, kita bersyukur Allah itu setia, dan kita pun harus setia kepada Tuhan. Bahkan dengar baik saudara, hari ini saudara dengar bahwa kesetiaan kita bukan hanya kepada satu musim tertentu. Amin. Ini penting buat saudara ingat kembali bahwa kesetiaan orang percaya bukan dituntut pada saat dia hanya diberkati. Amin. Bukan dituntut pada saat dia sehat, bukan dituntut pada saat hidupnya nyaman. Tidak. Tetapi kesetiaan yang benar dan yang diperintahkan oleh Tuhan, apapun situasinya, kita harus setia. Amin. Amin. Sampai mati. Maka dengar baik, orang yang dikaruniakan mahkota kehidupan hanya mereka yang bertahan sampai akhir. Ada banyak orang yang gugur, ada banyak orang yang mundur di tengah jalan. Tetapi biarlah jemaat Cornerstone, saya dan saudara, kita menyelesaikannya sampai akhir. Amin. Kita tidak berhenti di tengah, kita tidak mundur, tetapi kita mau setia sampai akhir. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar dengan cepat, saya sampaikan tentang jemaat yang ada di Smyrna, supaya saudara ada gambaran. Dari 7 sidang yang kita belajar bersama hari ini, setia sampai mati ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Tetapi saya percaya firman ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat yang ada di Smyrna beribu tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan ini datang juga kepada jemaat Cornerstone. Amin. Di mana Tuhan mau kita setia sampai mati. Nah, mari kita lihat saudara, jemaat Smyrna.
Pada saat ini jemaat Smyrna atau 7 jemaat itu berada di Asia Kecil. Smyrna modern hari ini dikenal dengan kota Izmir yang ada di Turki. Jadi biasanya kalau ada jemaat yang punya berkelebihan berkat, ada yang mengambil tur rohani, biasanya rutenya itu dia ke Israel, Yordania, dan biasanya ada yang dibawa ke Turki untuk melihat 7 sidang yang ada di kitab Wahyu. Bahwa benar gereja itu dulu pernah berdiri dan sidang itu ada, dan yang bertahan hari ini hanya tinggal puing-puingnya. Dan kalau Smyrna saudara cari hari ini dia ada di Turki yang bernama kota Izmir. Nah, mari kita lihat. Jemaat Smyrna atau Smyrna itu artinya mur. Jadi Smyrna itu artinya mur, getah pohon damar, sebuah minyak olesan, wewangian jenazah. Maka Smyrna itu identik artinya dengan sebuah simbol duka cita. Nah, saudara ini berkati Tuhan bahwa perjalanan iman jemaat yang ada di Smyrna, saudara ketahui saya sampaikan bahwa pada zaman itu Smyrna itu adalah pusat ibu kota, pusat perniagaan, kota yang ramai, kota yang begitu padat dengan aktivitas dan dipenuhi dengan orang-orang yang begitu sibuk, sehingga kota ini kota yang bertumbuh menjadi kota yang ramai, saudara. Bahkan yang saya pelajari dikatakan Smyrna itu kota yang disebut sebagai mutiara Asia karena dia indah. Kotanya indah, maka dia disebut mutiara Asia pada waktu itu. Tetapi berbanding terbalik situasi kota yang indah, situasi kota yang kaya, situasi kota yang ramai dan begitu banyak pergerakan di dalamnya yang begitu menyenangkan manusia-manusia yang ada pada zaman itu. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan iman Kristen pada saat itu, pada saat ini ditulis. Ternyata saudara, pada saat kota itu besar, kota itu memiliki sebuah keramaian yang begitu luar biasa, memiliki sebuah kekayaan. Ternyata iman Kristen atau jemaat Tuhan yang ada di Smyrna pada saat itu justru hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Nah, makanya Smyrna itu artinya mur atau wewangian yang biasa digunakan untuk jenazah dan artinya simbol duka cita. Bahwa ternyata di jemaat Tuhan yang ada di Smyrna mereka begitu banyak mengalami tekanan. Nah, saudara, gereja Smyrna adalah teladan bahwa mereka setia sekalipun menderita. Semua bilang amin. Kita baca tadi dalam bagian yang pertama dalam ayat 10, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Berarti berbicara di sana jemaat Smyrna memang sementara dalam sebuah tekanan dan penderitaan, tetapi mereka disebut dipuji oleh Tuhan. Jemaat Smyrna setia sekalipun menderita. Ini menjadi sebuah teladan bagi saya dan saudara yang hadir malam hari ini, bahwa ini sebuah teladan bagaimana kita memikul salib sebagai pengikut Kristus. Amin, saudara. Dan saudara perhatikan, jemaat Smyrna mereka adalah jemaat yang tetap setia meskipun harus hidup menderita dan dalam kemiskinan dan dalam siksaan dan dalam penderitaan. Mereka teguh dengan iman sekalipun dianiaya habis-habisan. Nah, saudara, saya sampaikan bahwa pada zaman itu iman Kristen sangat ditindas. Secara khusus orang-orang yang ada di Smyrna, mereka berkaitan erat dengan pemerintahan Romawi pada waktu itu, sehingga mengharuskan atau membuat di kota Smyrna banyak didirikan kuil-kuil penyembahan berhala. Maka barang siapa yang tidak menyembah kepada dewa-dewa itu, kepada kuil-kuil atau kepada kaisar, mereka akan dianiaya, bahkan akan dibunuh sampai mereka mati. Maka ketika orang Kristen itu mengatakan memiliki keyakinan untuk percaya kepada Kristus, imannya tidak pernah main-main. Amin. Maka saudara dengar baik, jemaat mula-mula hidup dalam tekanan dan penderitaan, tapi justru di sana keimanan Kristen itu semakin berkembang. Maka saudara perhatikan, pada saat mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sama dengan mereka siap mati dan siap dianiaya. Dengar baik, kita hari ini saudara, ada begitu banyak kenyamanan yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi diperhadapkan mungkin saat ini dengan siksaan secara fisik. Tetapi dengar baik saudara, jangan sampai iman saya dan saudara menjadi iman yang lemah. Amin. Menjadi iman yang gampang mundur, menjadi iman yang rapuh hanya karena situasi dan kondisi. Jemaat mula-mula membayar Kristus dengan harganya, membayar Kristus senilai dengan nyawanya. Mereka tidak pernah tukar Yesus.
Maka saya dan saudara hari ini yang percaya kepada Tuhan, kita harus setia sampai mati. Amin. Biarlah jemaat yang ada di Smyrna ini, saudara, dikatakan mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani. Amin. Bahwa ketika mereka memilih percaya kepada Kristus, ada 3 hal yang mereka harus hadapi pada saat itu. Mereka siap dianiaya, siap dimiskinkan. Orang yang percaya kepada Kristus dianggap melawan negara. Dan barang siapa melawan negara, hartanya dirampas, dimiskinkan, dan bahkan mereka rela siap untuk mati, menerima penghukuman dari pemerintah pada waktu itu. Maka ketika mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani. Amin. Maka dengar baik, ukuran materi bukan menjadi standar kesuksesan kerohanian. Amin. Materi bukan menjadi ukuran standar kesuksesan rohani seseorang. Maka jangan ukur keimanan, tingkat kedekatan, tingkat keintiman seseorang dengan Tuhan hanya dengan perkara materi. Kalau saudara ukur, wah dia diberkati, rumahnya 7, mobilnya 8. Saudara, secara kasat mata saudara boleh bilang dia diberkati secara jasmani, itu benar mungkin. Tetapi esensi yang sesungguhnya, orang yang diberkati oleh Tuhan, mereka yang kaya akan iman. Apa artinya? Orang yang diberkati, orang yang dipuji oleh Tuhan bukan hanya memiliki fasilitas jasmani, ya bukan. Tetapi mereka yang kaya secara rohani, itu berarti sekalipun menderita, mereka tidak pernah mengkhianati Kristus. Sekalipun menderita, sekalipun harus mengalami pergumulan yang berat, mereka tidak pernah mundur imannya mengasihi Yesus. Itu yang kaya secara rohani. Dan itu yang sementara kita kejar. Bukan harta dunia, tetapi harta surgawi. Bukan kaya secara materi, saudara. Kalaupun Tuhan beri, kasih karunia Tuhan. Tetapi yang harus saudara pegang, kaya secara rohani. Tetap setia mengasihi Tuhan, seperti jemaat yang ada di Smyrna. Next slide. Saudara, selanjutnya, ketika kita sudah mengerti bagaimana perjalanan hidup jemaat yang ada di Smyrna, mereka dikuatkan dengan firman Tuhan ini, saudara. Ternyata penderitaan mereka bukan penderitaan yang main-main. Oke, agak kecil, saya bacakan saja, saudara. Kalau saudara lihat Wahyu 2 ayat 9 sampai 10 tadi dikatakan di sana, ayat 9 katakan, aku tahu kesusahanmu dan janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi di sana ada kata kesusahan dan ada kata derita. Mari kita perhatikan kata kesusahan yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Yohanes kepada mereka. Ayat ini atau kata ini dalam bahasa aslinya adalah tilipsis, atau kata ini menunjuk kepada sebuah kesusahan yang besar. Jadi ini bukan berarti kesusahan yang biasa atau ringan. Jadi saudara tidak bisa pakai kata tilipsis kalau saudara lagi susah, misalkan susah menurut definisi saudara. Wah, hari ini baru putus, baru ditinggal. Jadi lagi galau kak, putar-putar lagu balas di WA, sedih sekali. Bagaimana menderita sekali, bagaimana caranya? Jadi itu bukan penderitaan yang ringan yang dimaksudkan. Bukan penderitaan receh yang saudara rasa, misalkan saudara hanya mengalami hari yang tidak cukup baik, kemudian saudara katakan itu menderita. Bukan menderita seperti itu yang dimaksud. Tetapi tilipsis ini adalah sebuah penderitaan yang sangat luar biasa berat, yang berkaitan dengan siksaan secara fisik dan secara batin. Itu yang diungkapkan dengan kata tilipsis. Maka aku tahu kesusahanmu, aku tahu apa yang engkau derita. Maka ini menunjuk sebuah kesusahan yang besar yang sementara dipikul oleh jemaat yang ada di Smyrna. Saudara perhatikan, kata kesusahan atau tilipsis ini adalah sebuah kata yang menggambarkan kesengsaraan. Itu sama dengan yang dicatat dalam Kisah 14 ayat 22. Kutipannya di sana dikatakan, saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah memang kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi sengsara tilipsis, kesusahan juga tilipsis. Dan ayat selanjutnya Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan. Jadi ayat-ayat ini saudara, kesesakan, dalam sengsara, dalam kesusahan, itu menggambarkan sebuah penderitaan yang berat yang memang sementara dialami oleh jemaat Tuhan. Jadi itu bukan penderitaan biasa, bukan penderitaan receh, bukan, tapi itu sungguh-sungguh sebuah aniaya dan penderitaan yang besar. Nah saudara, jadi pada saat jemaat Smyrna ini mengalami
kesusahan dan penderitaan yang besar. Tilipsis ini berarti seperti sebuah penekanan atau pemerasan, penjempitan dan penghancuran seperti yang terjadi pada proses penggilingan anggur atau gandum. Sudah lihat kalau anggur itu mau diambil sari-sarinya, dia kan ditaruh pada sebuah wadah, diperas, dipasang, kalau dia diperas sampai keluar sarinya atau airnya. Jadi benar-benar ditekan dengan sangat kuat, penuh dengan tenaga, dan memang dipaksa harus keras. Jadi dilambangkan kesengsaraan itu seperti sebuah tekanan yang sungguh-sungguh berat. Nah, William Barclay juga mengatakan, saudara, tilipsis aslinya berarti ambruk di bawah sebuah tekanan atau satu beban. Inilah tekanan dari peristiwa yang dipikul oleh jemaat Smyrna. Jadi sungguh-sungguh jemaat Smyrna ini sangat menderita karena iman mereka kepada Kristus. Mereka harus bayar harga yang sangat mahal. Saudara lihat ada banyak video-video penyiksaan pada zaman Kaisar Nero. Saudara bisa nonton ketika mereka itu dikatakan orang yang percaya Yesus siap membayarnya dengan nyawanya. Kaisar-kaisar yang jahat saat itu haus akan darah orang Kristen. Mereka mempertontonkan di sebuah koloseum yang besar, diberi makan pada hewan buas, dibakar hidup-hidup, digoreng, dikuliti, disalibkan di pinggir-pinggir kota, saudara. Begitu berat siksaan dan penderitaan yang mereka alami. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata jemaat Smyrna juga difitnah. Mereka dikatakan penyembah iblis, aliran sesat, maka mereka ditentang habis-habisan oleh negara, dimiskinkan, dianiaya, bahkan mereka harus dibunuh dan mereka membayar imannya dengan darahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, sejauh manakah pengiringanmu dengan Tuhan hari ini? Sebuah kesusahan dan kesulitan apakah yang engkau sebut dengan penderitaan? Apakah engkau hanya meragukan tentang apa yang engkau makan hari ini? Masa depanmu, pergumulan dalam rumah tangga, anak-anak, pasangan hidup, atau apapun, pekerjaan, usahamu yang engkau rasa terlalu berat. Saya mau katakan mungkin belum ada apa-apanya dengan jemaat yang ada di sini. Tapi saudara lihat, penderitaan sehebat apapun, mereka setia sampai mati. Amin, saudara. Seperti Kristus setia sampai akhir di kayu salib, saya dan saudara, kita harus juga setia sampai mati. Amin. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, kerinduan Tuhan, kita bukan menjadi Kristen yang gampang untuk mundur. Amin. Saudara, 2023 hampir selesai. Kalau saudara rekap di IG biasanya ada ya, rekap 2023, diisi pakai musik, foto-fotonya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau saya mau berikan rekap bagi saudara dari bulan Januari sampai bulan Desember, apa yang engkau sudah kerjakan untuk Tuhan? Sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan? Bertahun-tahun sudah merayakan Natal, apakah hidupmu sama atau berbeda? Apa yang kau sebut sebuah pengejaran, sebuah pelayanan? Apakah sesuatu yang receh? Ataukah sesuatu yang terlalu mudah sehingga engkau gampang untuk meninggalkan Tuhan? Apakah imanmu naik atau justru turun atau diam di tempat? Ini waktu yang tepat untuk saudara merenungkan. Dengar baik saudara, banyak musim akan saudara lewati. Tahun ini akan habis dan berganti. Tapi dengar dengan baik, kesetiaanmu itu harus terus maju, bertumbuh dan makin hari makin dalam dengan Tuhan. Saat banyak orang yang mundur ikut Tuhan, saat banyak orang yang berhenti melayani Tuhan, ada banyak orang yang tidak lagi mau setia kepada Tuhan, maka saya dan saudara harus menjadi bagian dari orang-orang yang setia dan bertahan sampai akhir. Dengar baik saudara, dikatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Besar jalan menuju kepada kebinasaan, tetapi sempit jalan menuju kepada hidup yang kekal. Karena kenapa? Semakin saudara setia, semakin berat beban yang akan Tuhan izinkan untuk saudara pikul. Kesetiaan hanya akan teruji melalui kesengsaraan. Saya tekankan sekali lagi, kesetiaan hanya akan teruji melalui sebuah kesengsaraan dan penderitaan. Maka tangkap dengan baik, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan, setiap pergumulan yang saudara alami, biarlah itu menjadi bagian untuk imanmu dimurnikan dan didewasakan. Jangan pernah engkau pilih untuk mundur, karena proses pendewasaan itu harus melukai dan menyakiti engkau. Amin, saudara.
Seperti jemaat Smyrna, mereka bertahan setia sampai akhir. Kita belajar saudara, setia sampai akhir. Kata setia itu saudara, artinya kita berpegang teguh pada janji. Amin. Jadi setia itu bukan setiap tikungan ada. Nah, mana cowok-cowok di sini? Dia bilang, hanya mana yang paling kita sadar. Ternyata di Nabu ada, di Poso ada juga, di mana lagi, di Toli-Toli ada, di Tentena ada juga, di Bual ada, di Malewa ada, saudara. Wah, tapi dia bilang, wah kita cuma mau setia sama mana. Nah, itu manusia, saudara. Di mulutnya dia setia, tapi perbuatannya tidak setia. Tapi hari ini kabar baik buat saudara, Yesus Kristus itu selalu setia. Amin. Tapi saudara jangan takut juga. Kalau yang di sini Om Yoel memang teruji dari kesetiaan, saudara. Jadi yang jomblo tetaplah berlaku setia kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Amin. Biar kalau kiri kanannya setia, mesti setia. Amin. Sekarang harus setia. Jadi setia itu artinya berpegang teguh kepada janji. Saat engkau berjanji memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara dengar baik, itu bukan hanya untuk isi kolom KTP. Stop berpikiran seperti itu. Amin. Saat engkau memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya kebutuhan administrasi engkau sebagai penduduk, bukan. Amin. Tetapi engkau pilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Karena kenapa? Banyak orang yang beragama, tetapi sedikit orang yang bertumbuh. Bisa dibilang begitu, saudara. Agamanya Kristen, tapi kelakuannya bukan mencerminkan seperti orang yang mengikut Tuhan. Karena pengikut Tuhan tidak pernah hidup di dalam hal-hal yang tidak baik. Maka dengar dengan baik, saudara. Engkau setia, engkau berpegang teguh kepada janji. Sekali iring Yesus, selamanya iring Yesus. Sekali melayani Yesus, sampai selama-lamanya melayani Yesus. Dan tidak pernah mundur dengan situasi dan kondisi. Amin. Itu yang disebut dengan setia, berpegang teguh kepada janji. Yang kedua, setia itu artinya tidak berubah, tetap sama. Nah, saudara, biasanya orang itu waktu dia kecil mukanya beda, ya. Besar, tumbuh remaja, beda lagi. Makin besar, wah, makin beda. Biasanya dilihat, wah, kenapa dia mukanya beda? Karena perubahan, apakah itu secara fisik atau mungkin karena pengaruh kerja berat dan lain sebagainya, saudara. Warna kulit juga memang berubah, ya. Apalagi, saudara, banyak hal yang berubah. Berubah itu artinya ada sebuah hal yang tidak lagi sama seperti yang pertama. Tetapi dengar dengan baik, saudara, pasangan mungkin boleh berubah, situasi mungkin boleh berubah, janjinya manusia mungkin boleh berubah, tetapi dengar, iman setiamu kepada Kristus tidak boleh berubah. Amin. Harus tetap sama. Seperti Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, kita pun harus tetap menjadi pribadi yang sama. Kemarin cinta Tuhan, hari ini cinta Tuhan, besok dan selamanya tetap cinta Tuhan. Kemarin melayani Tuhan, hari ini melayani Tuhan, besok dan selamanya harus tetap melayani Tuhan. Kemarin kita diberkati, hari ini belum diberkati, besok mungkin belum Tuhan bukakan jalan. Tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Setia itu berarti tidak berubah. Saudara, ada banyak orang kesetiaannya itu berubah. Waktu masih naik, ya saya mau bilang lagi naik Sobur Biru, semua meraju lagi dari Tuhan, saudara. Waktu masih naik Sobur Biru, wah, satu hari 8 kali, padahal hari cuma sampai 7. 8 kali dia datang di gereja. Ada banyak kali, saudara, kesetiaan seseorang berubah. Bila Tuhan kasih dia apa? Toyota Yaris, wah, gereja mulai belok. Mulai 1 minggu cuma 4 kali. Tuhan kasih dia Fortuner, gereja mulai mamai, pakai mobil dulu, ketemu Pak Kadis. Coba dia. Kesetiaan manusia banyak kali berubah. Yang dulu-dulunya waktu dia belum dapat kerja, menangis air matanya 3 ember, saudara. Boleh sedang aku. Sudah mau pikul lagi air matanya. Waktu dia masih mau cari kerja. Tapi waktu sudah diberkati kebunnya, diberkati tokonya, diberkati usahanya, diberkati job-jobnya, diberkati pekerjaannya, saudara. Wah, banyak kesetiaan itu berubah. Amin. Tetapi dengan baik, jemaat Cornerstone, saudara yang hadir hari ini, situasi dan kondisi tidak boleh berubah kesetiaan. Selamanya harus tetap mengasihi Tuhan.
Setia itu artinya kuat. Semua bilang kuat. Setia itu artinya kokoh. Amin. Setia itu artinya tidak tergoyahkan. Unshakable. Nah, kalian kan saudara sama-sama bilang unshakable. Tidak tergoncangkan. Tidak ring, saudara. Amin. Saudara akan dibilang hebat, luar biasa, dahsyat dan ajaib imannya kalau teruji imanmu itu tidak tergoncangkan. Unshakable. Saudara, imanmu hanya akan dibuktikan kekuatannya ketika datang beban berat yang meninggi. Betul apa tidak? Amin. Kesetiaanmu tidak akan bisa teruji saat semuanya mulus dan nyaman, tidak. Tetapi kesetiaan kita itu yang harus kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan justru ketika ada situasi yang tidak nyaman dan tidak enak. Di sana kesetiaanmu harus terbukti tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Milikilah iman yang tidak tergoncangkan. Milikilah kesetiaan yang tidak tergoncangkan. Mau orang bilang apa, mau situasi macam apa, saudara, dengan baik, kesetiaanmu harus tetap kuat dan kokoh di dalam Kristus. Karena kenapa? Ada mahkota yang menanti saudara yang setia sampai akhir. Amin. Yang terakhir, setia itu saudara artinya dia dapat dipercaya dalam perkataan dan dalam perbuatan. Hanya belum kiri kanannya bisa dipercaya. Bisa dipercaya enggak dia? Lihat matanya dalam-dalam, lihat mukanya, misalnya kan jalan apa nggak bisa dipercaya. Misalnya kan saudara begitu, kayaknya susah ini kan, nggak bisa dipercaya ini, feeling pun nggak enak. Tapi dengan baik saudara, orang itu kalau dikatakan dia setia, dia dapat dipercaya dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Amin. Jadi kalau saudara-saudara katakan saya mengasihi Tuhan, tetapi bangun pagi tidak pernah berdoa, dipertanyakan. Pelaku tidak usah senyum-senyum, tunduk saja Tuhan dibantu. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tapi saudara tidak pernah membaca isi hati Tuhan melalui firman-Nya, dipertanyakan kesetiaanmu. Apakah itu hanya lip service atau sungguh-sungguh keluar dari hati? Maka kesetiaan itu harus sinkron, harus relevan antara perkataan dan perbuatan. Itu yang disebut dengan setia. Amin. Maka iman harus dibuktikan dalam tindakan. Amin. Iman harus dibuktikan dalam tindakan. Kalau saudara berkata aku mengasihi Yesus, apapun tantangan dan rintangannya, bertahanlah setia sampai akhir. Buktikan saudara, apa yang engkau imani, apa yang engkau ucapkan, dan apa yang kau lakukan. Buktikan kesetiaanmu. Setia sampai akhir. Amin. Saudara, dengar baik. Jemaat yang ada di Smyrna, sudah lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar tiang pancung. Bulat, kepala dimasukkan di situ dan itu ada pisau yang dijatuhkan untuk memancung. Waktu saya dapat gambar ini saudara, hati saya seperti sakit. Gambar ini seperti gambar yang biasa, tetapi sesungguhnya punya makna yang begitu dalam. Siapkah kita dengan situasi penderitaan yang harus mungkin jika berkaitan dengan daging saudara yang teraniaya? Jangankan mau mati untuk Tuhan. Baru hujan 2 tetes saudara, pakai kayaknya nggak bisa adakan pelayanan. Ada hujan, padahal baru 2 tetes saudara yang harusnya dia bisa upayakan. Tapi dengar dengan baik saudara, biarlah kesetiaanmu itu sungguh-sungguh teruji. Amin. Setia sampai mati, maka engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Setia sampai mati saudara, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan hanya perkara yang sederhana, hanya karena situasi dan kondisi yang kau gampang untuk tarik diri mundur, tinggalkan Tuhan, tinggalkan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan saudara. Dengar baik saudara, kejarlah pujian dari Allah, bukan perkenanan manusia. Kejar pujian dari Tuhan, bukan pengakuan dari manusia. Saudara perhatikan, ketika gereja akan mengalami begitu banyak serangan, penderitaan, kesusahan demi kesusahan, janganlah kita kecewa dan menjadi takut. Katakan amin. Tetapi Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai pada akhir. Biarlah hari ini imanmu setia sampai akhir. Selanjutnya, saudara yang diberkati Tuhan, saudara lihat gambar ini. Ini adalah gambar seorang pelatih dalam sebuah pertandingan. Saya ambil contoh pertandingan lari jarak 100 meter. Orang yang
tercepat yang pernah mengambil piala, lari tercepat dia pernah lari dalam waktu sebanyak, kalau saya tidak salah, 7 detik atau tidak sampai berapa, tidak sampai 1 menit 8 detik dan seterusnya pada salah. Dia memenangkan jarak lari cepat sejauh 100 meter hanya untuk lari dalam beberapa detik. Tapi saudara perhatikan, untuk lari 10 detik itu dia harus latihan selama bertahun-tahun. Ada amin. Maka untuk saudara sampai kepada garis finish setiap hari-hari hidupmu itu adalah sebuah latihan untuk otot-otot iman. Amin. Otot-otot imanmu akan terlatih dengan situasi dan kondisi yang tidak nyaman bagi engkau. Di sana otot-otot iman saudara akan terlatih. Berjuang terus sampai di garis finish. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan di sana saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Katakan amin. Ini kata Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Jangan menyerah di tengah perjalanan hidupmu. Engkau harus pegang kesetiaan Tuhan, bahwa Dia yang memanggil engkau, Dia yang menyertai engkau sampai pada akhirnya. Kita berjuang sampai garis finish. Saudara lihat Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau saudara mundur, kalau saudara menyerah, mahkota itu tidak menjadi bagian milik saudara. Ada amin. Tetapi kita harus berjuang, kita harus pegang firman, hidupi firman, supaya mahkota kehidupan itu tetap menjadi bagian milik saya dan saudara. Mahkota kehidupan disediakan bagi mereka yang setia sampai pada akhirnya. Saya akan mulai firman di depan. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kiranya mengakhiri tahun 2023 itu saudara, biar iman setiamu kepada Kristus terus dibangkitkan. Saudara tidak menjadi lemah hanya karena pribadi-pribadi yang mengecewakan engkau. Saudara tidak menjadi lemah hanya karena orang-orang yang melukai engkau. Tidak menjadi lemah hanya karena situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Tetapi biarlah imanmu kuat di dalam Kristus. Biarlah kita semua menjadi gereja Tuhan yang setia. Sampai mahkota kemuliaan itu kita terima. Sampai mahkota kehidupan itu kita terima. Seperti Kristus adalah setia, biarlah kita mau setia sampai mati. Kita turun kepala di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, mahkota kehidupan. Bahwa kami tidak pernah menyesal memilih Engkau Tuhan. Bahwa kami mau katakan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan iman kami kepadamu Bapa. Biar yang lemah malam hari ini dikuatkan. Bahwa ketika Engkau bertahan sampai pada akhirnya, Tuhan menyediakan mahkota bagi engkau.
saudara. Tuhan sudah setia sepanjang hidup. Tidak sekali pun Dia tinggalkan. Hari ini saudara, lihat hidupmu malam ini. Sejauh mana kesetiaanmu mengasihi Yesus. Sejauh mana engkau bertahan dengan situasi dan tetap memilih Yesus. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bahwa Yesus menjanjikan, jangan takut dan jangan gentar, jangan mundur dan jangan menyerah, sebab ada mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan bagi engkau yang bertahan sampai mati. Tidak ada kata ingkar mengiringi engkau Tuhan. Keputusan yang terbaik dalam hidup kami itu kami memilih Tuhan dan Juru Selamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Sekali kami mengiringi engkau, selamanya kami iringi engkau. Sekali kami ikut engkau, selama-lamanya kami akan tetap ikut engkau. Sekali kami melayani engkau, selama-lamanya kami akan terus melayani engkau. Kuatkan dan teguhkan hati, bangkitkan kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Seperti Dia Allah yang setia, biarlah kita semua menjadi jemaat Tuhan yang setia mengasihi Tuhan. Meteraikan firman-Mu malam ini di hati setiap kami. Biar firman-Mu itu menembus jauh di kedalaman hati kami. Malam hari ini engkau yang mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Biarlah malam hari ini kami semua melalui firman-Mu ini Tuhan, engkau bawa kami menjadi gereja yang mengasihi Tuhan sampai engkau datang kali yang kedua. Kami tetap setia melayani dan mengasihi engkau. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami mengerjakan kehendak-Mu, mengerjakan tujuan-Mu dalam situasi, dalam kehidupan kami yang tidak mudah. Kami percaya Roh Kudus yang akan menopang kami sampai kepada kesudahan. Kami menerima firman-Mu ini dengan sukacita Tuhan, dan kami akan memberikan hormat syukur persembahan kami. Sebuah kehormatan kesyukuran bagi kami kalau kami boleh memberi bagi pekerjaan. Biar setiap jemaat yang memberi dengan sukacita dan rela hati, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, sudah terima firman dan kami mau beri korban persembahan. Haleluya. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kita tetap setia sama seperti Kristus adalah setia. Kita akan memberikan persembahan kita, dan ada kolekan, ada dua yang akan dijalankan. Yang orange untuk ditujukan untuk sekolah kita, Pembina. Mulai dari tukang sistem akhir saya, kemudian di tengah, dan selanjutnya sebelah kanan saya. Yang saja dan berdoa
Kami semua diberkati dan tidak ada yang Tuhan lewatkan. Setiap pujian penyembahan yang kami berikan, biar Engkau terima jadi korban yang menyenangkan hatimu. Dan setiap firman yang kami dengar itu tidak lewat dengan percuma, tapi biar kami setia sampai akhir. Kami tidak mundur dengan situasi. Biar iman kami tidak tergoncangkan. Kami tetap berpengharapan bahwa Kristus yang memanggil kami, Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah, akan terus menyertai hidup kami sampai kami dapat mahkota kemuliaan. Semua jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan, mereka akan melakukan aktivitas mereka. Hamba berdoa, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Dari anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, ibu dan bapak, sampai kepada orang-orang tua kami yang lanjut usianya. Apapun usaha pekerjaan, mata pencaharian, aktivitas studi dan pendidikan, semuanya diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya di mana Tuhan taruh semua jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, di sana mereka menjadi saksi dan menjadi berkat. Mungkin malam ini yang datang dengan sakit, yang menyaksikan tayangan live streaming kami Tuhan, ada yang menyaksikan ini dengan keadaan tubuh yang lemah dan sakit. Kami percaya kuasa biru Yesus itu tidak pernah berubah, dahulu sekarang selamanya. Segala sakit penyakit oleh bilur-bilurmu di dalam nama Yesus disembuhkan. Dan semua kami yang menderita sakit, kami percaya kesembuhan dari Tuhan kami terima. Yang datang malam hari dengan beban berat, kami percaya Yesus cukup bagi kami. Kami yang datang malam hari dengan segala pergumulan kami sudah mendapat jawaban bahwa dalam setiap musim hidup kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan iman percaya semua jemaat Cornerstone, kami semua yang hadir. Biarlah kiranya di tengah-tengah dunia yang tidak setia, biar kami terus menjadi jemaat yang setia mengasihi Tuhan. Bapa di sorga, kami mengangkat tangan dan hati kami, melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami percaya Engkau kasihi Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pemandangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Jaga Indonesia, pelihara Indonesia, lindungi Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berkat keselamatan terlebih menjadi bagian milik bangsa kami. Banyak jiwa-jiwa yang belum percaya, tapi biarlah semua jemaat Tuhan menjadi cahaya Injil sampai seluruh suku, bangsa dan bahasa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Indonesia dimenangkan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Kabupaten Morowali yang kami cintai, Tanah Bungku diberkati oleh Tuhan. Dan kami melepaskan berkat bagi suku Bungku Tombelala yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tebus mereka dengan darah-Mu di atas kayu salib, dan mereka berhak diselamatkan. Biarlah kiranya suku Bungku Tombelala boleh datang percaya kepadamu. Mereka juga boleh terima anugerah keselamatan. Bungku dan Tombelala dimenangkan bagi Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone ini, mulai dari gembala sampai kepada seluruh staf pengurus jemaat Tuhan, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, ada perayaan Natal demi perayaan Natal. Biarlah kiranya semuanya itu boleh menjadi berkat Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kehadiran kami malam hari ini tidak menjadi sia-sia. Biar kami pulang membawa berkat ilahi yang besar, dari jemaat yang kuat, berakar, bertumbuh, berbuah, segambar dan serupa dengan Kristus. Akhirnya, kekasih-kekasihnya Yesus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Dijagainya engkau pada siang hari dengan tiang awan Allah, dan pada malam hari ada tiang api Allah yang menyertai engkau. Segala kecelakaan, mara bahaya, kuasa maut, niat orang jahat dilalukan dalam nama Yesus. Biar penyertaan Tuhan malaikat surgawi menjadi bagian milikmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pertolongan, hikmat dan
dan pengurapan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dan kami tamatkan ibadah raya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.